Izin memperkenalkan diri, nama saya Ersan Jasi Payung dengan NPM 2217051116. Di sini saya akan menjelaskan membuat video tugas komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu tentang tugas menjelaskan urutan warna pada pin RJ45 serta tata cara langkah-langkah pemasangan kabel UTP. Jadi di sini tujuannya itu untuk menjelaskan standar global warna dan urutan pemasangan kabel UTP pada pin RJ45 untuk memastikan kualitas dan keandalan jaringan komunikasi. Di sini ada standar global warna untuk kabel UTP dan pin RJ45. Yang pertama itu ada jumlah standar warna. Terdapat 8 standar warna yang digunakan pada kabel UTP dan pin RJ45. Dan urutan standar warnanya itu terbagi dengan dua tipe, yaitu tipe strike dan crossover. Yang pertama itu ada kabel tipe strike dan urutan warna putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan yang kedua kabel tipe crossover. Ujung kabel yang pertama itu sama seperti urutan tipe strike dari putih orange hingga coklat, namun terdapat sedikit perbedaan pada ujung kabel kedua dengan urutan putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Dan yang ketiga sini ada kabel UTP dan pin RJ45. Kabel UTP memiliki 8 pasangan kabel yang dihubungkan dengan 8 pin pada konektor RJ45. Dan ini untuk menjawab soal nomor 2, yaitu langkah-langkah pemasangannya. Yang pertama itu pasti kita persiapkan kabel serta alat dan bahan, yaitu dengan panjangkan kabel UTP yang akan kita pasang agar cukup untuk mencapai sambungan yang kita inginkan. Langkah kedua, strip ujung kabel. Gunakan stripper untuk menghilangkan lapisan luar kabel dan mengungkapkan pasangan kabel. Lalu yang ketiga itu urutkan ujung kabel. Atur urutan warna pasangan kabel sesuai dengan standar T568A atau T568B. Di sini langkah ketiga itu seperti urutan warna tadi, kita tipe strike atau tipe crossover. Lalu di sini ada langkah 4, pasang konektor RJ45. Total 8 pin kabel harus terhubung dengan benar ke 8 pin konektor RJ45. Di sini, masukkan kabel pada konektor. Lalu langkah kelima itu krim konektor. Gunakan crimper. Alat ini dinamakan crimper, yaitu tujuannya untuk mengunci konektor RJ45 dalam kabel UTP. Lalu di sini ada langkah keenam. Ulangi langkah 1-5 untuk ujung kabel lainnya. Jikalau dia tipe strike, maka langkahnya sama seperti yang langkah ketiga di sini, urutan warnanya sama. Namun jika dia crossover, maka di urutan ujung kabel keduanya ada sedikit perbedaan. Dan langkah terakhirnya itu tes koneksi. Sambungan kedua ujung kabel ke konektor RJ45 pada perangkat jaringan dan gunakan kabel tester untuk memeriksa koneksi yang berhasil. Ini untuk mengecek LAN testernya. Ini alatnya. Jikalau dia sinyal lampunya itu dengan jumlah yang sama, angka yang sama, dia nyala sini 2, maka itu dia berhasil. Sini terdapat perbedaannya itu strike dan crossover pada konektor RJ45-nya. Di sini dia mulai dari, kalau tipe cross, dari sebelah kiri mulai dari putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Namun jika strike itu dia ujung kabel pertama dan ujung kabel kedua itu sama. Penjelasan mengenai standar warna.
Yang pertama itu ada konsistensi. Standar warna memastikan kestabilan konektivitas jaringan di seluruh dunia. Jadi contoh konsistensi ini, standar warna memastikan kestabilan konektivitas jaringan di seluruh dunia. Seperti jikalau terdapat masalah, itu pasti dia ada standar warna yang tidak tidak tepat pada standar warna tadi. Lalu yang kedua itu identifikasi. Warna yang konsisten memudahkan identifikasi pasangan kabel dan penempatan pin RJ45. Seperti urutan warna tadi, jika dia konsisten itu kita memudahkan kita untuk mengidentifikasi pasangan kabel dan penempatan pin RJ45-nya, sehingga lebih mudah untuk pemasangan ke konektor RJ45-nya. Lalu yang ketiga itu ada kompatibilitasnya. Setiap perangkat dan soket RJ45 dapat bekerja dengan baik karena adopsi standar global warna. Manfaat standar global warna yaitu yang pertama itu operasional efisien. Standar warna membantu menghindari kesalahan pemasangan yang dapat mengganggu kualitas jaringan. Yang kedua itu pemeliharaan mudah. Teknisi dapat dengan mudah mengganti atau memperbaiki kabel UTP dengan memahami standar warna yang digunakan. Lalu yang ketiga itu interoperabilitas. Dengan standar global warna, komunikasi jaringan menjadi lebih lancar di berbagai perangkat dan infrastruktur. Sehingga kita dapat kesimpulan dan poin utamanya itu, yang pertama ada keandalan jaringan. Standar global warna memastikan koneksi jaringan yang andal dan stabil. Lalu yang kedua pemeliharaan yang mudah. Dengan penerapan standar warna, pemeliharaan kabel UTP dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Dan yang terakhir interoperabilitas yang tinggi. Standar global warna memungkinkan komunikasi jaringan yang lancar antara berbagai perangkat dan infrastruktur. Mungkin sekian penjelasan tugas video saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.